Buat bayar utang, gue nggak mau nyumbang. Buat apa? Gue aja punya utang. Setuju atau tidak setuju? Bang Farah, Bang Farah ini CS saya itu, teman saya. Itu kan mendapat Bang Farah. Saya kalau Nopi minta bantu sama saya, untuk kasus saya siap. Nah, saya pernah dapat sama Bang Farah. Kasih tahu sama Nopi. Nah, kamu bisa bantu. Nah. Ya, halo semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan membahas kasus Agus yang makin menjadi perhatian netizen. Tidak perlu kami jelaskan ulang ya, awal mula viralnya kasus ini sampai hari ini yang menjadi sorotan di media sosial soal Novi yang dituduh atau dia apapun lah itu bahasanya, bahwa Novi melakukan ancaman kepada si Agus, pencemaran nama baik kepada si Agus dan keluarga si Agus. Dan yang terakhir yang viral adalah Novi adalah seorang pengguna narkoboy oleh inisial RD, pengacara Agus. Kemudian muncul donatur yang lagi-lagi viral di media sosial yang menyatakan kekecewaannya terhadap bagaimana Agus mengelola uang itu. Dan lucunya ini donatur ini malah menantang balik si pengacara Agus untuk berdonasi kepada donatur ini untuk keperluan membeli rumah dan untuk keperluan pribadi yang lain-lain. Jadi sebenarnya yang mungkin entah ini donatur benar atau tidak, donatur ini sedang menyindir ya atau menyinggung si pengacara Agus ini. Coba kita lihat videonya. Kalau hanya oke deh, kalau kalian pengacaranya si Agus itu bilang oke ini, oke open donasi dong buat gue tantang, saya mau beli rumah open donasi, mau ada nyumbang? Saya tantang di pengacaranya ini. Saya mempunyai bukti bahwa seorang Novi pemakai narkoba, bukan bertanya di situ ya. Saya ngeliat videonya total loh. Itu dari segi hukum itu namanya menuduh, bukan bertanya. Saya aja bukan orang hukum, tapi saya belajar hukum, makanya saya paham tentang hukum. Itu menuduh, bukan bertanya. Kalau nggak mau saya bongkar nanti. Itu namanya dia mempunyai bukti. Kalau lu mempunyai bukti RD, saya tantang lu untuk ngelaporin Novi. Kalau Mbak Novi merasa bahwa tes urin itu bisa dilakukan 1 kali 10 hari pun sudah hilang itu. Kalau psikotropika yang dikonsumsi ya nanti bisa membuktikan kepada kami dengan tes rambut ya. Nah, tes rambut itu 10 tahun ke belakang orang ini kedeteksi pemain narkoba atau tidak. Tapi saya sebetulnya nggak mau ke situ sih, karena memang ini disebut-sebutin terus gitu. Itu kan sebetulnya pertanyaan. Tapi kalau memang anda di sini tidak bisa menjelaskan kepada kami bahwa itu adalah begini nanti ada di proses hukum itu ada ahli bahasa ya. Susah kan teman-teman kalau memang akhirnya begini terus. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu hal yang baik, lebih baik tadi sebetulnya kalau nggak turun, Teh Novi masih berkeinginan nggak sih untuk kita, kan dia capek katanya, saya capek dengan begini kan gitu. Tapi kan dari kemarin dia adjustment saya terus, tapi kan saya nggak marah sama dia. Ya, itu tadi video dari salah satu donatur si Agus. Kayaknya semakin melebar pembahasan ini setelah pengacara Agus ini viral. Mungkin Bang RD ini malu ya mungkin ya, karena tantangannya langsung direspon oleh Novi. Karena sudah terbantahkan oleh Novi, tentu si RD ini meminta maaf kepada si Novi. Kemudian nggak lama setelah itu tiba-tiba Bang RD menantang balik untuk dilakukan tes DNA rambut jika memang itu diperlukan. Tapi kita nggak usah terlalu melebar ke situ. Kita stop dulu sampai di sini. Dan kalau kita bahas tentang laporan pidana kepada si Novi, ini ada beberapa pakar atau praktisi hukum ya yang mengatakan bahwa Novi sebenarnya tidak bisa untuk dipenjarakan karena memang tidak ada alat bukti
Bahkan bisa saja misalkan Novi itu melaporkan si RD ini karena telah menuduh Novi menggunakan narkoboy. Jadi sekarang yang lagi ramai kalimat antara itu bertanya atau menuduh si Novi. Coba lihat kita lihat video selanjutnya. Bisa nggak dilaporkan Novi itu melakukan penggelapan atau penipuan? Nggak bisa. Kenapa? Yayasan itu menguasai uang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengawasi penggunaan uang tersebut. Bisa memenjarakan Novi, maka pengacara tersebut akan berhenti jadi pengacara. Ini yang sangat sayangkan juga. Ada 2 poin yang saya ambil di situ, yaitu poin pertama, apakah pengacara tersebut bisa memenjarakan saudara Novi? Dan yang kedua, jika terbukti Novi tidak bisa dipenjarakan, apakah pengacara tersebut betul-betul membuktikan apa yang diucapkan dia berhenti? Ini harus kita tunggu nanti. Ini nggak sembarang membuat statement di media, rekan-rekan tahu sendiri lah. Bapak, kalau kita berbicara tentang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti di pasal berapa ya Pak itu? Nah, pertanyaannya menarik. Dalam dunia hukum, menuduh seseorang tanpa bukti atau lebih tepatnya fitnah diatur secara tegas. Setiap orang yang berani menuduhkan sesuatu dengan niat untuk mempublikasikannya tetapi tidak bisa membuktikannya bisa dikenakan sanksi. Ini tercantum dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama dan pasal 434 KUHP terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi lebih baik berpikir 2 kali sebelum melontarkan tuduhan. Nah, pada intinya daripada kasus ini makin melebar atau memang sengaja untuk dilebarkan, mungkin secara hukum sah-sah saja ya siapapun untuk saling melapor, tentu untuk kebaikan dan kebenaran. Tapi konsekuensi yang tidak dapat dihindari adalah yaitu satu, komentar dan respon dari netizen. Buat pihak-pihak lain, siapapun itu, jangan ngompor-ngompori, jangan terus memanas-manasi, jangan terus memprovokasi. Giring sarankan mereka untuk berdamai. Karena tadi ada orang yang harus dibantu agar terus semangat hidupnya. Ada orang yang telah berbuat baik, jangan sampai berhadapan dengan hukum agar Mbak Novi terus berbuat baik membantu sesama sesuai dengan keahliannya, dan ada masyarakat yang lebih mengharapkan ketenangan. Banyak sekali masyarakat yang menyarankan agar kasus ini segera berdamai. Kasihan semuanya. Banyak komentar seperti itu. Sehingga saya lebih memilih berdamailah.